Bab 306, Racun Mematikan. Apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Long Kui yang ketakutan menoleh ke Long Xingyun. Long Xingyun tidak tampil lebih baik, matanya menatap kemana-mana. Melihat 36 tiang itu, wajahnya menjadi muram. Jika kita ingin selamat, kita harus keluar dari barisan terlebih dahulu. Ke-36 lampu tersebut diikat menjadi satu, sehingga tidak mungkin untuk memecahkan susunannya dari dalam. Kita harus menemukan jalan keluar jika ingin melarikan diri. Long Kui dan yang lainnya semakin gelisah. Melihat membanjirnya musuh yang menyerang, wajah mereka pucat pasi. Bagaimana mereka bisa melakukan itu ketika pasukan itu memastikan mereka terjebak di sini lebih ketat daripada barisannya? Satu-satunya kegunaan arai ini adalah untuk merampas kesempatan mereka untuk melarikan diri. Hal ini bahkan membuat terbang ahli surga yang mendalam menjadi tidak mungkin, sampai-sampai bahkan 6 naga dan 1 phoenix pun tidak mampu melakukannya. Semua orang menundukkan kepala karena putus asa, kehilangan keinginan untuk bertarung. Ini hanya mencari jalan keluar. Apakah itu sangat sulit? Kita hanya perlu mencobanya satu persatu. Sebuah dengusan terdengar saat sesosok hitam muncul di barisan musuh. Cahaya keemasan berkembang saat terbang ke segala arah. Dimanapun ia mendarat, ledakan bergema, membuat tanah dipenuhi ratusan mayat. Darah berterbangan ke udara, lalu jatuh kembali ke anggota tubuh yang berserakan. Mereka melihat bagaimana senyuman aneh musuh kini berubah menjadi kengerian saat melihat pria ini. Tuan muda tertua Suot Marquise Abode, fanatik bela diri Xie Tianxiang. Xie Tianxiang mengistirahatkan pedangnya, tapi matanya yang dingin berkilau seperti belati. Siapapun yang bertemu pandang dengannya akan merasa seperti ditusuk oleh 1000 pedang. Sosoknya yang tak kenal takut berdiri tak tertandingi seperti pedang yang tak tertandingi. Musuh terhalang, takut akan apa yang mungkin terjadi jika mereka mendekat 1 inci pun. Long Xingyun berkedip, lalu berubah menjadi gembira. Saudara Xie hidup sebagai seorang fanatik bela diri sejati. Sungguh bisa diandalkan. Tapi tentu saja, adikku terobsesi dengan seni bela diri sejak muda, berlatih hari demi hari tanpa istirahat. Jika bukan karena kedua monster itu, saudaraku tidak akan terkalahkan. Xie Tianyang berbicara dengan bangga. Semua orang menghela nafas dalam hati. Xie Tianxiang adalah pendekar pedang nomor 1 di Tianyu. Bahkan 6 naga dan 1 phoenix pun tidak bisa menandingi bakatnya. Hanya saja Raja Naga Pengguncang Surga mengalahkannya, diikuti oleh si apel jahat, Zuo Fan, yang menutup segala peluang untuk menunjukkan kekuatannya. Dengan tidak adanya keduanya, dunia akhirnya akan menjadi saksi kekuatan sebenarnya dari fanatik bela diri ini. Memutar matanya, Long Xingyun meraung, "Saudara Xie, bersihkan jalan. Kami tepat di belakangmu." Sambil nyengir, Xie Tianyang berkata, "Saudara Long sangat cerdik dalam menangani bagian belakang. Saat kakakku menerobos barisan dan terlalu lelah untuk melanjutkan, kamu bisa kabur." "Hahaha, saudara Tianyang, tidak perlu membelah rambut. Kami adalah sekutu di sini. Anda membantu saya sekarang, dan saya akan membantu Anda nanti. Kita berdua akan mendapatkan keuntungan." Long Xingyun menunjuk ke arah Xie Tianxiang. "Lagi pula, tidakkah menurutmu kakakmu bersedia dimanfaatkan?" Benar saja, mata Xie Tianxiang berbinar mendengar lamaran ini, seolah dia hanya menunggu. "Baiklah." Setiap ayunan pedang mengirimkan cahaya keemasan kemana-mana. 9 bentuk ruang mengalir ditampilkan sepenuhnya dengan kemegahannya, dengan mengorbankan musuh yang hancur dan mayat yang berserakan. Hanya butuh beberapa detik hingga korbannya mencapai 1000. Saat sekelilingnya bersinar dengan darah, kini bumi pun ikut bersinar. Xie Tianyang menggelengkan kepalanya saat saudaranya sangat ingin menebas musuh seolah-olah mereka sedang melatih boneka. Sisi fanatik bela diri kakakku sekali lagi muncul. Kelelahan atau kekalahan tidak akan mampu menghentikan pedangnya sekarang. Yang lain menganggap ledakan keberanian Tuan Muda tertua Suot Marquise Abode menular. Ini mencapai titik di mana beberapa bahkan ingin bergabung dengan orang yang bertanggung jawab. Tapi jika dilihat lebih dekat, seseorang melihat Xie Tianxiang yang memerah, membantai segala arah dengan senyum lebar di wajahnya.
Hal itu memberikan seember air dingin pada antusiasme mereka. Dia akan membunuh kita sama saja. Long Xingyun mengusap dagunya, mengangguk pada sosok gila itu. Dia menduga tidak ada tekanan untuk menemukan jalan keluar. Setidaknya dengan Xie Tianxiang yang melakukan pembunuhan besar-besaran, musuh akan dengan cepat disingkirkan. Setidaknya, tanpa Zuo Fan dan Huang Puqingtian, Xie Tianxiang secara de facto telah menjadi dewa perang, membunuh dewa, setan, Buddha, dan lainnya. Xie Tianxiang, jangan terlalu sombong. Hadapi aku untuk perubahan. Sebuah teriakan mengungkapkan sosok hitam yang menyerang Xie Tianxiang. Xie Tianxiang sangat gembira, hahaha, Yan Bangui, kamu tepat waktu. Saya bosan membunuh semut, sekarang aku akhirnya bisa mengasah pedangku padamu. Xie Tianxiang mengarahkan pedangnya ke langit. Energi pedang meledak dengan kekuatan dan ketajaman yang luar biasa. Yan Bangui menyipitkan mata dan menyingkir. Energi pedang menyerempet bahunya, mengupas dagingnya dan membuatnya mengatupkan giginya karena kesakitan. Energi pedang melesat ke langit, lalu meledak dan mengguncang 36 tiang. Orang-orang di dalam bahkan harus meludahkan darah. Semua orang sadar betapa hebatnya pedang Xie Tianxiang, dan bahaya yang ditimbulkannya. Yan Bangui tidak bisa mengelak lagi, terpaksa menghadapi Xie Tianxiang secara langsung. Racun hijau melayang dari tangannya saat dia melakukan serangan telapak tangan ke wajah Xie Tianxiang. Xie Tianxiang menjadi serius dan menghindar dengan tergesa-gesa. Racun itu menghantam bumi dengan keras, membuat orang lain yang berada di jalurnya tidak siap. Itu membuat mereka bosan, menimbulkan ratapan kesakitan, sementara darah mengalir seperti sungai dari wajah mereka yang bengkok. Hanya dalam hitungan detik, yang tersisa hanyalah genangan darah busuk dan berbau busuk, yang hanya membuat perut mual. Sue Ningxiang berjongkok di belakang Xie Tianxiang saat kengerian mulai terjadi. Sisanya tidak bernasib lebih baik, terkejut dengan kemampuan Yan Bangui dalam melakukan kekejaman. Xie Tianxiang menyipitkan mata, wajahnya kaku, tapi tidak ada sedikit pun rasa takut. Pedang Xie Tianxiang menari-nari di tangannya saat dia melepaskan 9 bentuk. Yan Bangui menghindar dengan panik, tidak sedetik pun dia akan menerima pukulan terberat dari kekuatan mematikan tersebut. Mereka menggedor barisan dan 36 orang di tiang ringan mengeluarkan darah sebanyak 9 kali. Bahkan langit yang berdarah pun memudar. Arainya hampir pecah. Yan Bangui basah oleh keringat, hatinya kacau. Jika ini terus berlanjut, dia bahkan tidak akan menang, apalagi membunuh musuh. Mereka telah bekerja dengan susah payah untuk mengeluarkan Zuo Fan dari campuran, hanya untuk bertemu dengan orang aneh lainnya, Xie Tianxiang. Sudah menjadi rahasia umum bahwa 6 naga dan 1 phoenix, tidak termasuk Huang Puqingtian, berada pada level yang sama, kurang lebih. Tapi orang ini, wajah Yan Bangui tenggelam. Jika operasi ini gagal, rencana untuk mengakhiri Zuo Fan akan gagal. Huang Puqingtian tidak akan menganggap enteng kegagalannya, itu sudah pasti. Yan Bangui menggertakkan giginya dan melepaskan racun 7 warna, gerakan khas dari Pilking Hall, Rainbow Cloud Palm. Racunnya menyebar, menelan musuh dan teman-temannya, tidak meninggalkan apapun kecuali timbunan nanah yang berdarah. Di tangan Yan Bangui, dengan tubuh beracunnya, Rainbow Cloud Palm bahkan lebih dahsyat. Itu juga bukan tanpa kekurangannya. Ketika racunnya semakin kuat, penderitaannya pun ikut bertambah. Rainbow Cloud Palm adalah pedang bermata 2, setiap kali digunakan ia menggerogoti tubuh penggunanya. Dan karena dialah yang menggunakannya, racun itu menyebar melalui dirinya jauh lebih cepat daripada anggota klan manapun. Wajah Yan Bangui tampak gelap, dengan darah hijau kental menetes dari mulutnya. Luka di bahunya juga membusuk, hingga membuatnya menjadi genangan darah. Tapi dia menahannya. Tangannya masih mengeluarkan racun yang menghancurkan itu. Dia harus menyelesaikan misi Huang Puqingtian, atau dia akan mati. Xie Tianxiang menatap sumber racun itu. Dia menjentikkan pedangnya beberapa kali, tapi racun tebal menelan semuanya seperti tidak ada apa-apa. Xie Tianxiang melompat kembali menghadapi penyebaran penyakit, di samping Long Xingyun. Mereka menyaksikan ratusan musuh mereka meninggal dengan kematian yang mengerikan, tersiksa di tengah wabah penyakit yang menyebar.
Betapa kejamnya. Bahkan sekutunya pun tidak luput. Xie Tianyang menggertakkan giginya. Wajah Long Xingyun menjadi keras. Kami tidak memiliki penawar untuk Rainbow Cloud Palm milik Pilking Hall. Dia tak terkalahkan. Angka tidak ada gunanya saat menghadapinya. Setelah Rainbow Cloud Palm dimainkan, dominasinya terjamin. Terlebih lagi sekarang, dalam susunan ini. Hanya masalah waktu sebelum racunnya membunuh kita semua. Apakah tidak ada yang bisa kita lakukan? Xie Tianxiang gemetar. Mata Long Xingyun berbinar. Tentu saja ada. Hancurkan susunannya dan racunnya akan menyebar. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Saya memukulnya 10 kali tetapi masih kuat. Aku butuh lebih banyak waktu. Kita tidak punya waktu. Xie Tianxiang menghela nafas ke langit yang kusam dan berdarah. Yang lain juga mengertakkan gigi, mundur saat racun semakin mendekat. Bab 307, mematahkan arai. Ke-36 tiang itu menciptakan ruang tertutup, menjebak semua orang di dalam perbatasannya dan mencegah orang luar melihat ke dalamnya. Bahkan penonton yang menyaksikan batu elemental nasional air pun tidak dapat menembus tabir. Yang mereka lihat hanyalah pancaran cahaya, meningkatkan keresahan mereka. Sisi Regent Estate adalah yang paling tenang di antara kelompok itu, terlihat dari senyuman mereka yang lebar dan sinis. Di dalam semak-semak tepat di depan tiang, tim Chu Qingcheng, yang datang terlambat, melihat pemandangan itu dengan bingung. Mereka tidak bisa memahami perubahan terkini ini. Mengapa Zhuo Fan menyuruh mereka datang ke sini? Arai kelas 3, Chu Qingcheng menyipitkan mata. Luo Yunhai mengangguk, ia juga datang dengan pasukan tersembunyi. Agar penyergapan berhasil, yang paling mudah adalah arai dengan banyak pengontrol. Lambatnya perjalanan kami ke sini menguntungkan kami. Agar jebakannya sudah muncul, seseorang pasti sudah tertipu. Apakah maksudmu Zhuo Fan menyuruh kita masuk ke dalam jebakan? Chu Qingcheng menangis tak percaya. Luo Yunhai mengangguk, meskipun setiap rencana saudara Zhuo telah membuahkan hasil dan kecil kemungkinannya untuk membuat kesalahan seperti itu, masalah mendesak kita saat ini adalah menghancurkan susunannya. Chu Qingcheng mengangguk setelah jeda, lalu berteriak, teman-teman, kemarilah. Kami akan menghancurkan inti arai dan mengeluarkannya. Dipahami, para pria itu menangkupkan tangan mereka dan menyerang di sampingnya. Pihak nenek sangat khawatir, namun kedatangan Chu Qingcheng yang tiba-tiba menjanjikan harapan. Setidaknya dua tim lainnya tidak mengalami kekalahan total. Ledakan. Chu Qingcheng memukul tiang yang bersinar itu beberapa kali, sampai tiang itu bergetar dan berkedip. Namun ketika ada 36 negara, masing-masing memberikan dukungan, menstabilkan mata rantai yang lebih lemah. Dengan demikian, Yuan Qi yang kuat milik Chu Qingcheng menyebar secara merata di antara mereka. Mereka terguncang tetapi jauh dari kehancuran. Sisanya menyerang balok lainnya, betapapun sia-sianya itu. Pihak nenek sendiri merasa khawatir. Mereka berpacu dengan waktu. Semakin lama perjalanan mereka, semakin berat pula korban jiwa yang terperangkap di dalamnya. Dalam jebakan tersebut, Long Xingyun dan rekan-rekannya terpojok oleh wabah yang merambah. Ketika mereka kehabisan tempat untuk mundur, beberapa bawahan secara acak bahkan didorong ke depan untuk memberi ruang. Kamu adalah pengikut kami. Mengorbankan dirimu demi tuanmu adalah suatu kehormatan bagimu. Mereka memahami logika ini juga dan melangkah maju tanpa desakan tuan mereka. Mereka menantang racun yang akan datang, hanya untuk berakhir dengan genangan darah yang membusuk. Sui Ningxiang diliputi kesedihan, air mata mengalir. Bukankah kita semua manusia? Mengapa mereka harus mengorbankan diri mereka sendiri? Disitulah letak kekejamannya. Jika bukan mereka, lalu siapa? 7 rumah. Tidak peduli seberapa bersedianya Long Xingyun dan yang lainnya, padahal sebenarnya tidak, para pengikut juga tidak akan pernah menerimanya. Mudah untuk menebak alasannya. Jika mereka lolos dari neraka ini berkat pengorbanan tuan mereka, masa depan apa yang akan dimiliki klan mereka? Pemusnahan. Jadi, meskipun tindakan ini tampak berbudi luhur dan tak kenal takut di permukaan, pada intinya tindakan ini bertujuan untuk menyelamatkan garis keturunan mereka.
Dan siapa yang tahu jika tuan mereka dalam belas kasihan mereka yang tak terbatas, mungkin akan memandang baik klan mereka. Aliran pengorbanan tidak ada habisnya, tetapi racun memaksa mereka terpojok tanpa jalan keluar. Long Xingyun menjadi murung. Dia menoleh ke selusin pria yang tersebar dengan berat hati. Pengorbanan lebih lanjut tidak ada gunanya. Ini tidak akan memberi kita lebih banyak ruang. Akankah kita menemukan tujuan kita di sini? Kata-katanya membuat orang lain menundukkan kepala karena sedih. Bumi yang berlumuran darah hanya menambah kesedihan mereka. Ribuan orang datang ke sini, hanya untuk mendapatkan uang yang hampir tidak cukup untuk mengandalkan dua tangan. Mereka tidak bisa menyangkal nasib mereka, pasti akan berakhir dengan noda darah lagi di tanah, bergabung dengan yang lain. Oh, tragedi itu. Ledakan. Langit berguncang karena suara yang tiba-tiba itu dan gambar berdarah di sekitar mereka semakin meredup. Di mata Long Xingyun, harapan samar muncul, seseorang menyerang barisan. Ya, tapi apa gunanya? Pada saat susunannya rusak, kita bahkan tidak akan memiliki tulang yang tersisa. Xie Tianxiang memandang ke langit, suram dan sedih. Kata-katanya memotong ekspektasi orang lain, sesuai harapan mereka. Long Xingyun melambai padanya, jangan katakan itu. Mereka mungkin berhasil. Long Xingyun menepuk bahu pria di sebelahnya, saudaraku, kamu klan apa? Sudah berapa lama kamu melayani paviliun naga terselubung? Klan Chen dari kota mengerikan, 150 tahun yang lalu, kami bersumpah setia pada paviliun naga terselubung. Wajahnya yang cekung menunjukkan bahwa dia mengerti maksud Long Xingyun. Dia membungkuk, saya berharap tuan muda tertua akan menjaga klan saya. Kamu sudah lama mengikuti rumahku dan pengorbanan hari ini tidak akan sia-sia. Aku, Long Xingyun, tidak akan pernah melupakan pengabdianmu. Long Xingyun mengangguk dengan serius. Rahang pria itu terkatup rapat, matanya tegas dan dia menyerang racun tersebut. Namun dia baru saja menyentuhnya dan racunnya sudah menggerogoti dagingnya. Semua orang menyaksikan darahnya membasahi tanah dalam hitungan detik. Sue Ningxiang meratap, membenamkan kepalanya di bahu Xie Tianyang. Xie Tianyang menghela nafas dan menepuk tangannya untuk menghibur. Hal ini tidak mengherankan baginya, betapa seringnya dia melihat ketujuh rumah tersebut menyalahgunakan hak istimewa mereka. Long Xingyun berdiri ceria di tempat yang baru dikosongkan. Wajahnya yang tenang menimbulkan pertanyaan, apakah dia repot-repot mengingat nama klan pria itu? Nah, karena seseorang sedang menghancurkan susunannya, harapan menyelinap ke dalam hatinya. Sedetik yang lalu dia tidak berniat melakukan pengorbanan yang lebih tidak masuk akal, tidak ketika mereka ditakdirkan untuk mati bersama. Tapi sekarang, bahkan jika dia mati, dia yakin dia akan menjadi yang terakhir. Bagaimana jika dia hidup? Chu Qingcheng dan anak buahnya telah menabrak tiang cahaya puluhan kali sekarang tanpa hasil apapun. Setiap kegagalan meningkatkan kekhawatiran mereka. Nenek juga berkeringat, sementara Xie Xiaofeng dan Long Yifei, yang takut akan nasib putra mereka, sangat terpukul. Tidak ada seorang pun di sana yang lebih terganggu daripada mereka. Dugu Zantian berdiri tegak seperti pisau di antara mereka, mata tertuju pada gambar itu dalam diam khawatir. Dugu Lin bergumam, Marsekal, Arai 36 bintang surgawi ini. Berhenti, Yunhai seharusnya tahu caranya. Dugu Zantian melambaikan tangannya, matanya percaya diri. Harimau itu mengangguk, memperhatikan pemuda di batu elemental nasional sambil tersenyum. Luo Yunhai mengamati susunannya dan berkata, Gedung Lord Chu, susunan 36 bintang surgawi disusun sesuai dengan 36 bintang biduk. Jika ada yang bertahan, maka semuanya akan bertahan. Jika ada yang hancur maka semuanya akan runtuh. Hanya dengan menyerang gerbang kehidupan kita akan merobek gerbang kematian dan menghancurkan susunannya. Kamu punya cara? Chu Qingcheng bertanya. Luo Yunhai mengangguk, susunan ini biasa digunakan di ketentaraan. Saya telah mengikuti ayah baptis selama 2 tahun untuk mempelajari susunan ini dan meminta gedung Lord Chu untuk meminjamkan saya semua otoritas. Selesai, Chu Qingcheng langsung menyetujuinya. Luo Yunhai berubah serius dan berteriak, dengarkan kalian semua. Dong Tianba,
bawa 300 orang dan serang gerbang kehidupan di tengah barat. Xiao Dandan, bawa 300 orang dan serang gerbang kematian kedua di timur. Sisanya akan bersamaku dalam menyerang gerbang segel. Orang-orang itu segera berangkat. Bagaikan naga, ketiga tim mulai menghujani 36 tiang cahaya. Ketika Dong Tianba menyerang tiang lampu di gerbang kehidupan, dia mengirimkan riak ke balok lainnya. Kemudian tim Xiao Dandan dan Luo Yunhai menyerang target mereka sendiri dan segalanya berubah. Dua riak lainnya mencegah riak pertama menyebar ke tiang lainnya. Ketiga riak itu berkumpul menjadi satu tiang, menghentikannya agar tiang lain tidak berbagi beban. Segera, pria di dalam tiang itu berteriak dan ketika tiang itu menghilang, pria itu meledak berkeping-keping. Ke-36 tiang ringan telah kehilangan keseimbangan dan tidak dapat lagi saling menopang. Dugu Santian tertawa, bagus. Anak itu tidak menyia-nyiakan 2 tahun dia berada di sampingku. 4 macan Tianyu mengangguk dengan bangga. Merekalah yang membesarkan adik laki-laki ini bersama mereka dan melihatnya membuat namanya terkenal dalam debat esoterik membuat mereka gembira dan bangga. Sisi nenek mengangguk, senang juga. Siapa yang mengira klan Luo tidak hanya memiliki Zhuo Fan menyeramkan yang patut diperhatikan, tetapi juga kepala klan muda. Tentunya bukan mereka. Yang paling mengejutkan mereka adalah keputusan Zhuo Fan. Mereka semua tahu siapa yang membuat Luo Yunhai menjadi pusat perhatian, Zhuo Fan. Dengan Zhuo Fan yang selalu memimpin dalam skema dan pertempuran, anak dari klan kelas 3 hampir tidak akan menunjukkan wajahnya, tidak akan membuktikan nilainya berada di bawah asuhan Dugu Santian. Chu Qingcheng senang di dalam hati. Senang susunan ini yang membuat banyak dari mereka kesal muncul terbuka dengan sedikit usaha dari Luo Yunhai. Luo Yunhai tidak membiarkan kesuksesan kecil ini mengaburkan penilaiannya, gerbang penglihatan terbuka. Serang gerbang rasa sakit. Dipahami. Orang-orang itu menjawab, penuh semangat. Sisi Regent Estate menjadi murung, dan hanya Leng Wuchang yang pernah menunjukkan senyuman samar yang membingungkan, hahaha, tidak ada konsekuensinya. Bab 308, target sebenarnya adalah dia. Ledakan. Ledakan terdengar di mana-mana saat Luo Yunhai memerintahkan ketiga timnya ke kiri dan ke kanan, 36 tiang cahaya berkurang menjadi 26 dalam hitungan detik. Yang lain tercengang, bersorak untuk klan Luo. Tuan muda mereka akhirnya tumbuh dewasa. Dia akan menjadi kepala klan yang baik. Ketika separuh tiangnya hancur, formasi susunannya terus-menerus bergetar karena tekanan, 18 tiang tidak cukup untuk menopang susunan yang begitu besar. Luo Yunhai berteriak, mundur. Mereka semua bergegas pergi, tetapi beberapa mundur terlalu lambat dan susunan ledakan menelan mereka. Ledakan. Kekuatan ledakannya menghantam sekeliling, sementara beberapa orang malang yang terjebak di dalamnya dikirim kemana-mana dalam keadaan berkeping-keping. Kehidupan mereka dirampok bahkan sebelum mereka sempat merengek. Para penyintas yang beruntung melihat di depan mereka kabut tebal yang busuk. Mereka menarik napas, bersukacita karena bisa keluar tanpa cedera, hanya untuk ditelan seluruhnya oleh racun yang menjulang tinggi. Mereka meratap dan menangis bahkan ketika daging mereka larut menjadi darah dan nanah, membasahi lumpur. Chu Qingcheng berteriak, awas! Itu adalah telapak awan pelangi dari Pilking Hall. Lapisan es muncul di tubuhnya saat dia berbicara. Dia mengumpulkan telapak tangannya dan mendirikan penghalang dingin. Racun itu menyentuh penghalang dan mengeluarkan suara mendesis, memakannya dalam sekejap. Chu Qingcheng terkejut, bahkan racun Vicious Pilking pun tidak begitu beracun. Pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada yang bisa bertahan melawan telapak awan pelangi milik Yan Bangui, yang memiliki tubuh beracun, bukannya tidak berdasar. Menggertakkan giginya, satu-satunya pilihan Chu Qingcheng adalah mundur. Disadarkan dengan meningkatnya jumlah korban yang ditelan dan dilarutkan oleh racun. Hahaha, gedung Lord Chu, Anda tepat waktu. Saya tidak akan pernah melupakan hutang seumur hidup ini. Setelah tawa yang tak terkendali, orang-orang yang terjebak di dalam memperhatikan Chu Qingcheng. Tim Long Xingyun dan Xie Tianxiang sudah bebas sekarang. Hanya saja jumlahnya dikurangi menjadi kurang dari 10 orang. Inti dari kedua rumah itu aman, sementara pengikutnya telah pergi ke dunia bawah.
Secara teknis ada satu pengikut yang berhasil lolos, saudara kandung klan Sui. Terima kasih banyak atas ketenaran Xie Tianyang dan Zhou Fan, atau siapa yang tahu kapan dalam cobaan berat ini mereka akan digunakan sebagai pengorbanan yang terhormat. Setidaknya keberuntungan ada bersama mereka, dengan susunannya yang menyerah tepat saat racun hendak melahap mereka. Mereka terbang secepat mungkin, bergabung dengan Chu Qingcheng. Long Yifei dan Xie Xiaofeng melihat putra-putra mereka selamat dan sehat serta menghela napas yang tidak mereka sadari telah mereka tahan. Tapi melihat langit yang dipenuhi racun, lalu melihat lumpur berdarah di bawah kaki mereka, pemandangan neraka yang mengerikan membuat mereka basah kuyup. Perdebatan esoterik abad ini jauh lebih jahat. Mungkin fakta bahwa ketujuh rumah itu secara resmi berperang ada hubungannya dengan hal itu. Demi penampilan, ketujuh rumah tersebut abstain dari perang habis-habisan, membiarkan pengikut mereka menjadi wakil mereka. Tapi sekarang, bukan hanya para pengikut yang berubah menjadi sungai darah, ketujuh rumah itu saling menghancurkan dengan sama kejamnya. Mudah untuk membayangkan apa yang akan terjadi jika Chu Qingcheng lebih lambat dalam penyelamatannya. Garis keturunan Sword Marquise Abode dan Violet Dragon Pavilion akan terpotong di tangan Yan Bangui. Pemilik rumah dari dua rumah korban menangis terseduh-seduh di dalam. Mereka berdoa agar keduanya bisa keluar hidup-hidup dari pertempuran paling kejam dan biadab yang pernah terjadi selama 1 milenium terakhir. Wajah Hall Lord Yan Bogong mekar dengan senyuman paling ramah yang bisa dibayangkan. Dia bahkan membuat tanda yang jelas kepada sekutunya, seolah-olah mengatakan, lihat itu. Itulah kekuatan sebenarnya dari seni terbaik kami, Rainbow Cloud Palm. Dengan satu tangan, dunia adalah tiramku. Tidak ada yang berani mendekat. Semua orang memberinya tatapan terkutuk. Kebencian mereka terhadap bakat pria picik ini dalam hal dramatis terlihat jelas. Namun harus diakui, Rainbow Cloud Palm mengubah Yan Bangui menjadi mesin pembunuh. Jika ada orang lain yang menggunakannya, kemauan keras mampu mendorong musuh melewati kesulitan dan keluar hidup-hidup. Tapi ganti penggunanya dengan Yan Bangui dan mereka akan larut menjadi noda berdarah di tanah bahkan sebelum mereka bisa menghubunginya. Inilah kengeriannya, Yan Bangui dari 6 naga dan 1 Phoenix, naga wabah, dihidupkan. Hanya Regent Estate yang menggelengkan kepala, jelas tidak terkesan dengan Rainbow Cloud Palm. Di sisi lain, tim Chu Qingcheng didorong semakin jauh dari penyebaran racun. Ia memakan pepohonan dan bahkan bebatuan yang paling keras, yang pertama berubah menjadi debu, dan yang kedua menjadi cairan yang tajam. Beberapa kultivator yang terlalu lambat untuk mengikutinya tertelan oleh asap beracun, dan hanya teriakan sebagai indikasi apa yang menunggu di sisi lain. Alis Chu Qingcheng berkerut, kita harus menghentikannya atau semua orang kita akan mati. Long Xingyun mengangguk, benar. Setiap klan dan rumah besar di Tianyu mengawasi kami dari luar pintu keluar air. Akan menjadi noda bagi kehormatan kami jika membiarkan Yan Bangui, seorang pria lajang, mendorong kami bertiga mundur. Saya punya cara, tapi kita perlu menggabungkan kekuatan kita. Risikonya mungkin tinggi, tetapi apakah Anda bersedia? Chu Qingcheng dan Xie Tianxiang bertukar pandang lalu mengangguk, bicaralah. Mata keduanya berbinar dan mengangguk sementara Long Xingyun yang menyeringai berbisik di telinga mereka. Ketiganya berhenti menghindar dari wabah penyakit dan malah menyerang, membuat yang lain cukup terkejut. Apakah mereka ingin bunuh diri? Bahkan 6 naga dan 1 Phoenix pun tidak terbebas dari kematian akibat racun itu. Namun apa yang terjadi selanjutnya sungguh mengejutkan. Xie Tianxiang memimpin, lalu menebas. Energi keemasan cerah dan tak terkendali memotong racun. Racun itu terpaksa menyebar, memperlihatkan jalan yang jelas di depan. Ketiganya mengikuti jalan tersebut, tepat saat racun datang kembali dengan sekuat tenaga dan menjebak ketiganya. Respons cepat Chu Qingcheng adalah dalam bentuk hawa dingin. Tangannya bergerak, mengangkat dinding es di sekeliling mereka dan menjaga mereka tetap aman dari racun. Namun desisan yang terus-menerus menunjukkan kekuatan racun dan umur pendek dinding es. Lagi pula, itu cukup untuk membelinya secara instan dan hanya itu yang mereka butuhkan. Long Xingyun akhirnya melepaskan serangan yang dia bangun selama ini di telapak tangannya.
Gambar naga muncul, membentuk jalan baru yang diikuti ketiganya. Dinding es runtuh karena racun asam di belakang mereka. Namun pintu keluar yang tertutup itu sepertinya tidak mengganggu mereka. Mereka datang ke sini tanpa niat untuk mundur. Dengan cara seperti itu, Xie Tianxiang dan Long Xingyun menunjukkan jalannya, sementara Chu Qingcheng mencegah racun. Mereka segera menemukan diri mereka di tengah-tengahnya, sumber racunnya. Serangan terakhir Xie Tianxiang membelah racun kental itu, memperlihatkan Yan Bangui yang terus-menerus memuntahkan darah. Yan Bangui tersentak kaget. Mempertahankan telapak awan pelangi begitu lama telah meresapkan racun ke dalam organ tubuhnya, dan pada saat yang paling buruk itulah ketiganya menampakkan diri di hadapannya. Dia terlalu lemah bahkan untuk menahan satu tim, apalagi tim yang terdiri dari 3 orang. Karena panik, Yan Bangui siap kabur, tapi Long Xingyun punya rencana berbeda, muncul di sampingnya. Hehehe, ini adalah kesempatan sekali dalam bulan biru. Saya sangat percaya pada penderitaan satu orang adalah keuntungan bagi orang lain. Terkekeh, Long Xingyun menyerang. Ledakan. Serangan telapak tangan itu membuat Yan Bangui yang tak berdaya terjatuh di udara. Dia terluka parah. Saat dia terbang juga merupakan saat racunnya lenyap. Ketiganya mengepung Yan Bangui yang memperhatikan kegembiraan di mata satu sama lain. Lord Yan Bogong mengoceh, kelompok tercela dan tidak tahu malu. Yang dia dapat dari kerumunan hanyalah penghinaan. Ini adalah perang rumah. Anda menyebut 3 lawan 1 tidak adil. Bagaimana dengan jumlah pasukan Yan Bangui yang melebihi jumlah lainnya 5-1 beberapa saat yang lalu? Yan Bogong menyadari lidahnya tergelincir dan wajahnya memerah. Nenek dan Long Yifei sangat gembira. Namun melihat reaksi diam-diam dari Regent Estate membuat suasana hati mereka tenggelam. Apa yang sedang mereka lakukan? Kemudian, amukan Chu Qingcheng menarik perhatian mereka. Yan Bangui, kamu tidak menghormati kehidupan manusia, tidak ada sedikit pun belas kasihan untuk menggunakan seni kotor seperti itu. Kamu pantas mati. Bumi yang berlumuran darah adalah bukti ribuan nyawa yang ditimpa penyakit samparnya. Chu Qingcheng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk Yan Bangui yang melemah. Long Xingyun melambai padanya, hahaha, gedung Lord Chu, jangan marah. Menangkap Yan Bangui dari Pilking Hall membuat ribuan pengorbanan itu sepadan. Belum lagi sebagian besar kematian berasal dari pihaknya. Ini jelas merupakan kemenangan yang layak, hahaha. Chu Qingcheng dan wanita lainnya mendengus mendengar tawanya. Maksudmu dalam perang, semuanya akan baik-baik saja selama pihak mereka memiliki korban lebih banyak. Apakah hidup mereka tidak berarti apa-apa? Apakah semua pria berdarah dingin? Mereka hanya berani mengeluh dalam hati, setelah memahami kekejaman perang. Hahaha, kamu bukan satu-satunya pemenang. Dengan keras, Xie Tianxiang dikirim terbang. Tempatnya langsung digantikan oleh Yuyusan dari lembah neraka. Atas perintah Tuan Muda tertua, semakin mengerikan kematian gadis ini, semakin baik. Saya sempat bingung bagaimana cara mencapainya, tapi sekarang saya sudah menemukan jawabannya. Dengan senyuman gelap, Yuyusan menoleh ke arah Sue Ningxiang yang panik. Matanya mencerminkan cakar yang mencengkeram lehernya. Pria itu berseru dengan gembira, Nona, Anda seharusnya merasa terhormat. Kami mengorbankan begitu banyak orang hanya agar kami bisa membiarkan dia melihat wajahmu yang bengkok dan hancur, hahaha. Bab 309, Tangan Hantu. Ninger. Sue Gang dan Sue Lin berteriak dan menyerang. Gagasan untuk melawan seseorang yang berada di luar kemampuan mereka hilang dari pikiran mereka karena kekhawatiran mereka terhadap saudara perempuan mereka. Yuyusan tidak melirik mereka, hanya melambai. Angin kencang menerpa saudara-saudara yang menyebalkan itu, membuat mereka terbang dan mereka terjatuh tak berdaya di tanah. Tapi mata mereka masih dipenuhi kekhawatiran terhadap Sue Ningxiang. Sue Ningxiang berteriak, kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua. Hahaha, santai saja sekarang. Mereka baik-baik saja. Saya tidak tertarik untuk mengusir lalat. Seringai jahat Yuyusan melebar saat dia memegang gadis rapuh itu dalam genggamannya. Suara mendesing. Tiba-tiba,
sebuah pedang melintas. Xie Tianyang telah bangkit pada suatu saat dan mengincar tenggorokan pria itu. 9 bentuk ruang mengalir, jaring kosong. Ruangan itu membeku dan bahkan Yu Yusan tampak melambat karena satu-satunya benda yang bergerak hanyalah serangan pedang cepat ke tenggorokannya. Tidak terpengaruh sedikit pun, pria itu hanya mencubit pedang dingin yang berkilau itu. Pedang itu berhenti di jalurnya. Hal berikutnya yang dia tahu, Xie Tianyang menemukan cibiran Yu Yusan memasuki telinganya. Aku akan sedikit khawatir jika 9 bentuk ruang mengalir datang dari saudaramu, tapi kamu, hahaha, sudahlah. Yu Yusan bergeser dan pedang serta manusia terlihat melesat di udara. Membanting ke bumi dan meludahkan darah, dia tidak menemukan energi tersisa dalam dirinya untuk bangun. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan tangan keji Yu Yusan meremas leher Ning'er. Chu Qingcheng, Xie Tianxiang dan Long Xingyun bergegas mendekat. Yu Yusan hanya mengerutkan kening dan menempatkan Sue Ningxiang ke arah mereka sambil berteriak, "Jangan mendekat, atau wanita itu akan menangkapnya." Ketiganya berhenti di tempat. Mereka perlahan-lahan menurunkan kaki mereka dan menjadi serius. Wanita itu berasal dari klan kelas 2 yang remeh. Tidak berbeda dengan pengikut, tapi statusnya agak istimewa. Dia memiliki ikatan yang kuat dengan Xie Tianyang dari Sword Marquise Abode dan Soaring Demonic Dragon Zuo Fan. Entah itu untuk orang-orang di belakangnya atau untuk dirinya sendiri, mereka harus menghindari peran dalam kematiannya dengan cara apapun. Ancaman Yu Yusan tidak akan berhasil jika tidak. Dengan kedua belah pihak mengetahui sepenuhnya keseimbangan yang rumit, Yu Yusan memandang mereka dengan kebencian dan senyum miring. Siapa yang mengira ini akan terjadi? Murid-murid tinggi dan perkasa dari 3 rumah sekarang gemetar karena takut melihat kepala klan kelas 2 terjatuh. Pemandangan yang luar biasa, hahaha. Yu Yusan menoleh ke arah rindu tersebut dengan alis terangkat. Lihat itu, Nyonya. Mereka sangat peduli padamu. Dan orang yang membuat semuanya menjadi mungkin adalah pria itu. Ironisnya, hal ini juga mencakup kesulitan Anda saat ini. Kalau saja dia tidak ada, siapa di antara kita yang akan membuang waktu memikirkan wanita kecil dan tidak penting? Sue Ningxiang menggertakkan giginya, tahu betul siapa yang dia bicarakan. Ketiga orang di dekatnya juga mengetahuinya. Fokus di balik semua perencanaan dan penyergapan ini selama ini adalah Zuo Fan. Ini membuktikan betapa Sue Ningxiang sangat disayangi Zuo Fan, memperjelas mengapa musuh membuang semua kehormatan mereka dan mengejar seorang gadis lemah. Semuanya bermuara pada berurusan dengan Zuo Fan. Semakin banyak alasan mengapa ketiganya tidak bisa terburu-buru, jangan sampai mereka kekurangan Sue Ningxiang dan Zuo Fan yang marah bernapas di leher mereka. Ketiganya saling memberi anggukan tersembunyi, bersikap terbuka saat mereka mencari peluang. Yu Yusan adalah salah satu dari 6 naga dan 1 phoenix, jadi bagaimana dia bisa memberikan celah untuk dieksploitasi oleh ketiganya? Adegan itu terhenti, tidak ada pihak yang bergerak satu sama lain. Penonton di luar pintu keluar air dikejutkan oleh perkembangan yang tiba-tiba. Kegagalan klan kelas 2 adalah kelemahan Zuo Fan dan yang lainnya. Pergilah. Luo Yunchang mengepalkan tangannya, sangat khawatir. Dia telah lama menyadari pentingnya Ning'er bagi Zuo Fan. Baik dia maupun Chu Qingcheng tidak dapat mencapai tempat yang sama dengan gadis di hati Zuo Fan. Dia menahan diri untuk tidak membangunkan Zuo Fan karena khawatir dan takut. Takut Zuo Fan akan semakin menjauhkan diri darinya. Itu telah mencapai titik di mana sebelum pertempuran terakhir, hati Zuo Fan berantakan. Dia terus membalikkan badan namun tidak pernah menemukan akar masalahnya, menyalahkan semua itu pada pikirannya yang gelisah. Hanya Luo Yunchang yang tahu bahwa ini adalah kecemburuan karena Ning'er dan Xie Tian yang bertemu setiap hari. Dengan satu pikiran Zuo Fan untuk berkultivasi saja, pengetahuannya tentang cinta dan apapun yang berhubungan dengan subjek tersebut adalah kekosongan yang sangat besar. Tanpa mengetahui apa yang menyebabkan keresahan mendalam dalam dirinya, dia memilih untuk memaksakan diri bersikap dingin. Pikirannya telah menemukan kedamaian, namun yang ia lakukan hanyalah menghentikan banjir dengan membangun bendungan di sekelilingnya. Dan begitu bendungan itu retak, gelombang pasang akan menghabisinya.
Luo Yunchang praktis bisa melihat wajah sedih Zuo Fan. Dia menoleh ke arah Sue Ningsiang yang terperangkap, berdoa untuk keselamatannya. Ning'er, kamu harus selamat, atau Zuo Fan akan menjadi gila. Di antara semua penonton, satu-satunya yang benar-benar peduli pada Sue Ningsiang adalah ayah dan kakeknya. Melihat putri dan cucu mereka di tangan Yu Yusan membuat mereka kehabisan napas. Hati mereka hampir hancur. Mengapa Ning'er yang baik hati dan ceria menemui bencana seperti itu? Suge Changfeng melihat semuanya dengan kilatan di matanya. Tuan Leng, apakah ini kelemahan fatal yang Anda sebutkan? Hahaha, Perdana Menteri, saya telah melakukan pengamatan menyeluruh dan gadis itu adalah kekhawatiran terbesar Zuo Fan. Dia sendiri mungkin tidak menyadarinya. Leng Wuchang tersenyum. Suge Changfeng mengangkat alisnya. Bagaimana Tuan Leng bisa mengetahuinya, padahal dia sendiri tidak mengetahuinya? Hahaha, sederhana. Pria akan selalu mengungkapkan apa yang diidamkannya tanpa ia sadari. Ketika Zuo Fan pertama kali datang ke Dragon Cloud City, dia dan tuan muda tertua kami bentrok. Saat itu dia menyelamatkan dua wanita, satu adalah nona muda klan Luo, sementara yang lainnya adalah gadis Sue. Hanya itu yang diperlukan. Suge Changfeng tersenyum. Leng Wuchang menggelengkan kepalanya, tidak akan sesederhana itu, tapi matanya secara alami tertuju pada gadis Sue. Itu menimbulkan pertanyaan, apakah dia akan mengabaikan keselamatan nona muda klannya, dan karena dia hanya tertarik pada gadis lain, tempat apa yang dia miliki di hatinya. Juga, di panggung pertarungan, ketika Zuo Fan terpesona oleh kemenangan pertamanya yang menakjubkan, siapakah yang dia tuju terlebih dahulu? Hahaha, ketika seorang pria menunjukkan sisi kepahlawanannya, dia ingin membagikannya. Bukan dengan teman minumnya, tapi dengan wanita yang dicintainya. Ini semua adalah tindakan bawah sadar, tapi juga tindakan yang paling mengkhianati hatinya. Suge Changfeng mengangguk mengerti, Tuan Leng benar-benar tanggap. Dari dua pertemuan saja Anda telah memahami kelemahan anak itu. Saya harus mengatakan bahwa saya terkesan. Kamu terlalu baik, aku tidak pantas mendapatkannya. Kebijaksanaan Perdana Menteri tidak ada bandingannya. Saya tidak berani membandingkan. Saya tidak pernah bisa memahami pemikiran Perdana Menteri, tidak sedikit pun. Leng Wuchang membungkuk setengah, memberi hormat. Tapi cara dia menatap mata Suge Changfeng, itu lebih mirip tantangan. Dengan kilatan di mata Suge Changfeng, lelaki tua itu tertawa, Tuan Leng juga tertarik padaku. Apakah aku berasumsi bahwa aku adalah targetmu selanjutnya? Bagaimana itu bisa terjadi? Saya tidak akan pernah berani melakukan itu kepada Anda, Perdana Menteri. Leng Wuchang menggelengkan kepalanya. Suge Changfeng balas tersenyum dingin, tidak mempedulikannya, saya tidak keberatan bermain satu atau dua ronde setelah Sir Leng menangani monyet itu. Bergidik, mata Leng Wuchang bersinar dengan semangat bertarung. Dari tiga pemikir hebat Tianyu, dia selalu berada di urutan kedua setelah Suge Changfeng. Dia sekarang memiliki kesempatan untuk menghadapi pria itu dan meskipun dia agak ragu, kegembiraan tetap ada. Setiap orang yang memiliki kekuatan akan melakukan apa saja untuk memperjuangkan gelar orang nomor satu di dunia, termasuk Unwanted Contriver. Di sisi lain, Yu Yusan melihat ketiganya tidak bergerak dan menoleh ke arah Sue Ningsiang yang ketakutan. Gadis, peracun tua itu ingin melarutkanmu menjadi noda darah di tanah demi anak itu. Tapi saya merasa balas dendam seperti itu tidak menarik dan menemukan cara yang jauh lebih baik. Kamu berharap, kakak Zuo pasti akan menyelamatkanku. Sue Ningsiang meronta sambil mengumpat, tangannya menelusuri cincin guntur. Setiap kali cincin guntur berkedip, Zuo Fan pasti akan masuk dan membawanya dari bahaya. Kakak Zuo. Hatinya meneriakkan tiga kata kecil itu, benar-benar yakin akan dongeng khayalannya. Xie Tianyang menggertakkan giginya, merangkak maju untuk menyelamatkan cintanya. Dia tidak melangkah jauh, sekali lagi dilanda kelemahan. Hanya mata merahnya yang tidak pernah meninggalkan Yu Yusan, hanya berharap untuk melahapnya. Sambil menggelengkan kepalanya, Yu Yusan mengabaikan sekelilingnya dan menikmati membuat gadis itu menggeliat. Nak, laki-lakimu tidak akan datang. Saat kami menyergapmu,
dia pergi ke Huangpu Qingtian untuk memperebutkan pil suci penuh yang keempat. Hahaha, kalau kuingat lagi, bukankah kamu seharusnya menjadi kuali bagi kami? Meskipun terlambat beberapa tahun, tidak ada kata terlambat untuk menerima takdirmu. Yu Yusan menyentuh kepalanya saat kepalanya mengeluarkan suara menakutkan dan energi abu-abu. Semua orang berteriak, tangan hantu. Dia ingin mengambil esensi Ninger. Bab 310, kamu terlambat. Ninger. Xie Tianyang berteriak serak, tidak peduli seberapa besar keinginannya dan berusaha menyelamatkannya, dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk bangkit. Esensi adalah landasan jiwa, intinya. Perannya adalah untuk memadatkan perasaan ketuhanan dan menjangkarkan jiwa. Setelah diambil, jiwa akan berhamburan sementara daging akan tetap hidup hanya sebagai cangkang kosong. Chu Qingcheng tersentak, Yu Yusan tidak menggunakan dia sebagai alat tawar-menawar, tetapi membunuhnya. Timnya segera bertindak. Namun sudah sangat terlambat. Energi abu-abu Yu Yusan berdesir dan dia mengangkat tangan yang diletakkan di atas kepala Su Eningsiang. Seolah menarik sesuatu. Wajah Su Eningsiang menjadi pucat, ketakutan tergambar di wajahnya saat dia berbicara dengan lemah, Kakak Zuo, selamatkan aku. Kemudian, bagian atas kepalanya bersinar dalam cahaya yang menyilaukan dan setitik energi murni muncul di atas. Mata Su Eningsiang tumpul, kehilangan energi untuk berdiri, bahkan sifat cerianya pun menghilang saat dia jatuh ke tanah. Yu Yusan sangat gembira melihat cahaya yang menyilaukan itu, bahkan mabuk, esensi murni seperti itu sangat langka. Sayang sekali membiarkannya hidup begitu lama. Untungnya pada akhirnya telah menemukan kegunaannya. Yu Yusan memasukkan sarinya ke dalam pedupaan, lalu menutup tutupnya sebelum menyimpannya. Yu Yusan, lepaskan esensi Ninger. Suara lembut Chu Qingcheng terdengar, saat telapak tangannya siap menyerang. Yu Yusan menjawab dengan baik. Kedua serangan itu bertemu dan keduanya dipaksa mundur. Yu Yusan mengambil keuntungan dari kemundurannya dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, tanpa esensinya, jiwanya akan bertahan selama beberapa hari lagi, cukup bagi Pang itu untuk mengucapkan selamat tinggal terakhirnya. Sampaikan ini, ya, jika dia ingin membalas dendam, kita akan menunggu di pintu keluar bumi. Chu Qingcheng memelototi Yu Yusan dengan penuh kebencian. Saat itu, Long Xingyun dan Xie Tianxiang terbang di depannya dan menghentikan kemundurannya. Kamu Yusan, jangan berpikir kamu bisa melarikan diri dariku dengan pembunuhan. Pedang Xie Tianxiang terbang. Serangan pedang yang terang dan tebal melintasi seluruh langit. Long Xingyun mencibir, hehehe, karena kamu sudah di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Ledakan. Serangan pedang dan telapak tangan yang luar biasa mengejutkan Yu Yusan. Dengan 2 lawan 1, 6 naga dan 1 phoenix, dia tidak punya harapan untuk melarikan diri. Dalam keputusasaannya, dia melepaskan hewan rohnya untuk menerima pukulan terberat saat dia melarikan diri. Scorching Eagle terpukul karena masih bisa memahami lingkungan sekitarnya. Serangan kedua ahli surga yang mendalam tidak terlalu mengancam, tetapi Elang masih menangis kesakitan. Ia menoleh dengan tercengang. Di mana Tuan? Dia telah membiarkannya keluar tetapi tidak ada yang melihatnya. Xie Tianxiang dan Long Xingyun tercengang, dia lebih rendah dari hama. Bahkan menggunakan makhluk spiritual tingkat 5 untuk menutupi pantatnya, dia adalah sampah. Tapi kita akan jauh lebih buruk jika kita tidak menerima pengorbanan ini. Xie Tianxiang dan Long Xingyun tersenyum dingin dan menyerang hewan roh itu. Duo ini melepaskan monster mereka sendiri untuk menyerang monster Yu Yusan dan mematikannya untuk selamanya. The Scorching Eagle sangat terpukul, apa-apaan ini? Dapatkah seseorang tolong beritahu saya apa yang sedang terjadi? Mengapa saya tiba-tiba berada dalam situasi yang mematikan? Tidak ada seorang pun yang cukup peduli untuk mencerahkan binatang itu. Kedua binatang dan tuannya mengelilinginya. Mereka memukulinya hingga menyerah dan menangis, mengubahnya menjadi rampasan perang. Yu Yusan yang sekilas menghela nafas dan menangis. Maaf rekan, semuanya untuk misi. Saudaraku, tunggu. Tangisan panik mencapai dia. Yu Yusan menemukan Yan Bangui di sebelahnya.
Peracun, bagaimana kamu bisa lolos? Anda Yusan tercengang. Sambil tersenyum melihat kekayaannya, Yang Bangui berkata, ini berkat kamu mengalihkan perhatian mereka. Saya menyelinap pergi setelah minum pil. Jika aku tahu, aku tidak akan menggunakan hewan rohku. Oh, dan kenapa kamu tidak mengeluarkan hewan rohmu sendiri untuk menyelamatkanku? Yang Bangui menyeringai, tentu, dan apa gunanya 3 manusia dan 3 binatang melawan 1 manusia dan 2 binatang? Itu hanya akan berakhir dengan pengorbanan seperti milikmu pada akhirnya. Goyah, wajah Yu Yusan berkedut. Ini adalah misi kami, bukan misiku sendiri. Dialah yang paling rugi dalam hal ini. Yan Bangui juga cukup terluka, namun senang sekali, siap menerima hadiahnya. Kemarahan Yu Yusan semakin meningkat. Kembali ke Long Xingyun, tim manusia dan binatang mengalahkan elang hangus hingga nafas terakhirnya lalu menempatkannya di dalam cincinnya. Baru kemudian mereka terbang untuk memberikan bantuan kepada Xie Tianyang dan lainnya. Gadis-gadis Chu Qingcheng membantu Sue Ningsiang berdiri, tetapi matanya yang mati dan kekuatan hidup yang memudar membuat mereka sedih. Mata Chu Qingcheng berkaca-kaca dan meletakkan tangannya di atas kepalanya. Dong Xiaowan berteriak, "Gedung Tuan Chu, apa yang kamu lakukan?" Dengan diambilnya esensi Nona Ning'er, pikirannya berada dalam kekacauan dan jiwanya akan tersebar. Penderitaannya tidak berbeda dengan sumsum seseorang yang tertusuk ribuan jarum. Rasa sakitnya cukup melukai jiwa. Lebih baik lepaskan dia dari siksaan. Chu Qingcheng menggertakkan giginya, jantungnya berdarah karena ketidakadilan. Dong Xiaowan tercengang. Dia membuang muka saat air mata mengalir. Klan Sue dan Xie Tianyang tidak berada di sisi Ning'er, tetapi kata-kata itu masih sangat menusuk hati mereka. Mereka berharap bisa menyelamatkan Ning'er, meski harapannya tipis. Tapi tak seorang pun ingin menyiksanya seperti itu. Hanya Leng Wuchang yang mengangguk, bukan cara mati yang buruk. Setidaknya lebih baik daripada mengotori tanah dengan darah. Yu Yusan cukup menunjukkan inisiatif dalam misi ini. Huangpu Tianyuan tersenyum. Ning'er, tolong jangan salahkan aku. Melihat wajah pucat Sue Ningsiang, telapak tangan Chu Qingcheng siap menyerang. Tapi kemudian, Chu Qingcheng tampak tercengang saat tangan mungil Sue Ningsiang menghentikannya. Dengan hampir tidak ada kekuatan yang tersisa dalam dirinya, bahkan dengan matanya yang tumpul, dia masih mempertahankan sisa energinya, menahan serangan itu. Senyuman kempes dan lemah menghiasi bibirnya. Gedung Lord Chu, tolong, beri aku lebih banyak waktu. Saya ingin melihat kakak Zuo untuk terakhir kalinya. Kata-kata Chu Qingcheng tersangkut di tenggorokannya. Dia tahu betapa sakitnya jiwa seseorang yang tercerai-berai, namun tetap saja, Ning'er ingin menunggu Zuo Fan. Sebagai seorang wanita, terutama wanita yang mencintai pria yang sama dengannya, hati Chu Qingcheng sangat sakit sehingga dia berbalik. Sue Ningsiang tersenyum tipis, terima kasih. Setelah Sue Ningsiang dan Sue bersaudara cukup pulih dengan bantuan pil, mereka bergegas ke sisi Sue Ningsiang. Wajah pucat dan sosok yang semakin lemah membuat mereka sedih. Xie Tianyang ingin mendapatkan esensinya kembali, tetapi Xie Tianxiang menahannya. Pihak lain memiliki Huangpu Qingtian dan tak satu pun dari mereka yang bisa menandinginya. Xie Tianxiang mungkin seorang fanatik bela diri, tapi dia tahu batas kemampuannya. Namun sebelum mereka dapat melakukan hal lain, mereka harus menunggu Zuo Fan dan mendiskusikannya. Tetapi bahkan setelah 2 hari, Zuo Fan tidak terlihat lagi. Kondisi Sue Ningsiang semakin parah dan berada di ambang kematian. Xie Tianyang selalu berada di sisinya sambil menangis. Sore hari ketiga, Sue Ningsiang dan Xie Tianyang melihat cincin guntur mereka berkedip. Sue Ningsiang tinggal beberapa saat lagi, tetapi matanya bersinar dan sebuah senyuman muncul, dia datang. Ledakan. Petir menyambar dan Zuo Fan mendarat. Dia melihat kurang dari 1000 pria dan hatinya berdebar kencang. Dia bertanya kepada Chu Qingcheng dengan gugup, apa semuanya baik-baik saja? Wajah mereka kusam dan kata-kata tidak lagi terdengar. Jantung Zuo Fan berdetak kencang, merasakan gawatnya situasi. Mata merah Xie Tianyang menoleh ke arahnya, suaranya dipenuhi kebencian, kamu terlambat.
Jauh, terlambat. Zuo Fan terkejut melihat saudara laki-lakinya yang menjalani hidup dan mati bersamanya, menunjukkan ekspresi seperti itu. Tapi kemudian dia menyadari sesuatu dan bibirnya bergetar. Bagaimana, Ning'er? Xie Tianyang hanya menutup matanya, tapi air mata tidak pernah berhenti mengalir. Zuo Fan menjadi semakin gugup saat dia mendekat perlahan dengan kaki gemetar. Dia tidak mau menerima bahwa karena dia, Huang Puqingtian telah bergerak melawan Ning'er, seorang gadis manis dan lemah. Saat orang-orang yang sedih dan putus asa perlahan-lahan membuka jalan untuk menampakkan sosok halus, pikiran Zuo Fan terpesona, terpaku di tempat. Bersambung.